Iya, Oke, mari gue kita mute nih. berdoa karena waktunya sedikit deh, cuman 1 jam. So, jadi gue bermutuskan untuk gak usah nyanyi dulu lah, udahlah. Kadang-kadang juga kalau musiknya nggak digital, nggak masuk gitu, dengernya sember banget. Oke? Jadi kita doa aja, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk meeting kali ini Tuhan, pembahasan Alkitab yang akan kami jalankan sebentar lagi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam diri kami semua Tuhan, yang akan memberikan pengertian lebih lagi Tuhan, yang akan memberikan kami pengetahuan yang lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam namamu saja Tuhan. Kami percaya Kau yang beracara Tuhan atas pertemuan kami Tuhan. Terima kasih Yesus dalam segala hal apapun yang kami jalani hari-hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam namamu, dan kami percaya semua kebaikan akan kau datangkan untuk hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita kita sekarang cuman mau baca Alkitab ya, yang udah pernah baca Alkitab eh, bareng sama gua di itu ya, kita ya denger lagi lah, mau nggak mau ya. Jadi, rule-nya sih simpel aja, gua baca Alkitab, jelasin. Nanti setiap satu pasal kalau kalian mau nanya, ngomong aja di grup atau mau ngomong langsung juga nggak ada masalah, ya. Jadi tujuan tujuan dari sekarang nih kayaknya gue mau bahas ayat per ayat semua ya, sampai, kalian tuh bener-bener ngerti apa yang ditulis di Alkitab gitu loh. Dimulai dari Perjanjian Baru, oke? So, kalau ada yang mau tanya, langsung ini aja, chat, pasti gue baca nanti chatnya. Oke? Mari kita mulai. Oke, Matius 1. Oke, kalau ada yang bingung, Matius 1 dibuka sama silsilah, itu sebenarnya penting banget buat Yahudi. Nggak penting buat kita, tapi penting buat Yahudi. Ini sedikit hint buat kalian ya. Kenapa sih Yesus Kristus tuh harus dijelasin silsilahnya? Itu penting banget, oke? Karena Mesias pasti keturunan Yahudi, pasti. So, kalau kalian mau mereka sekarang nantiin Mesias, kan katanya kan sekarang orang Yahudi lagi nantiin Mesias, betul ya? Nah, kalau percaya sama saya, kalau Mesiasnya datang dari Cina, nggak mungkin mereka percaya, gitu loh. Dari bangsa selain bukan Yahudi, mereka pasti nggak percaya. Harus dari bangsa Yahudi, harus anak Daud. Kenapa? Anak Daud keturunan raja. Semua itu ada nubuatannya di perjanjian lama gitu loh. Makanya kenapa Matius buka Injilnya tuh bagus banget dari silsilah. Tujuannya sebenarnya ini ditulis buat orang Yahudi, bahwa mereka tuh harusnya yakin Yesus tuh sebenarnya tuh Mesias yang mereka nanti-nantikan. Itu tujuannya gitu loh. Mungkin kita yang bukan dalam adat Yahudi nggak ngerti hal ini gitu. Ya, saya bacain. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab Nahason, Nahason Salmon. Saya bacanya sehari-hari ya, nggak apa-apa ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Salmon Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia, Abia Asa. Asa Yosafat, Yosafat Yoram, Yoram Usia, Usia Yotam, Yotam Ahas, Ahas Hizkia. Hizkia Manasye, Manasye Amon, Amon Yosia, Yosia Yekoya pada waktu pembuangan ke Babel. Ini detail banget, sampai waktu buang ke Babel pun dikasih tahu. Yekoya Sealtiel, Sealtiel Zerubabel, Zerubabel Abihud, Abihud Eliakim, Eliakim Azor, Azor Zadok, Zadok Akim, Akim Eliud, Eliud Eleazar, Eleazar Matan, Matan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oke? Nah, sebenarnya enaknya kita tanya jawab, tapi karena keadaan kita begini, saya jelasin aja langsung. Kalau kalian detail baca silsilah tadi, kalian akan nemuin ada 4 perempuan yang disebut di sono. Ya, ini semua silsilah ditulisnya itu cowok.
Nah, menariknya tiba-tiba ada perempuan. Nah, itu kan suatu apa ya? Satu eh, faktor yang aneh dari semua silsilah laki-laki. Toto ada perempuan yang muncul disebut di sana gitu loh. Kalau kalian baca perempuan yang di sana itu sebenarnya perempuan-perempuan yang bukan dari suku bukan orang Yahudi asli. Makanya disebut di sono. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang tanya zaman dulu Yahudi harus Yahudi, enggak juga sebenarnya. Ruth itu orang Moab kok. Ya. Jadi ada 4 perempuan asing gitu loh di silsilah Yesus, dan itu it's okay. Dan sampai sekarang ya, karena neneknya Daud itu adalah perempuan asing, Israel modern sekarang, itu mereka memastikan kamu warga negara Israel atau bukan dari ibu, bukan dari bapak. So kalau ibu kamu orang Israel, kamu akan gampang sekali jadi warga negara Israel saat ini di Israel modern sekarang. Bapak agak susah tuh. Ya karena begitulah, karena mereka emang punya tradisi seperti itu. Ya, yang penting dari ibu. Gitu ya. Nah, kalau kalian baca ada satu yang saya juga pernah sharing, ini saya ulang aja. Isai memerankan Daud, Daud memerankan Salomo dari istri Uria. Ada yang bingung nggak? Kenapa sampai nggak disebut namanya itu? Ya, gue udah sering banget jelasin ini. Gue akan cepat aja ya. Oke. Tahu istri Uria siapa kan? Itu Bathsheba. Ya. Nah, kalian juga harusnya udah tahu dengan cara apa Daud ngambil Bathsheba gitu loh, dengan cara bunuh Uria. Betul kan? Nah, ini fakta menariknya nih. Kalau kalian lihat nisan seseorang, ya, pasti yang ditulis di nisan itu adalah suami terakhir atau istri terakhir, betul nggak sih? Ya dong? Nggak mungkin kan ditulis suami pertama, suami kedua. Pasti istri terakhir ya gitu loh. Ya kan? Bathsheba itu meninggal, statusnya adalah istri Daud. Ya. Jadi sepantasnya dan sewajar, ya, apalagi Daud itu raja, Uria itu bukan apa-apa, Uria cuma panglima. Gitu. Sepantasnya dan seharusnya itu istrinya Daud. Tapi saya mau kasih tahu satu hal, di mata Tuhan, Bathsheba itu tetap istri Uria. Ya, itu penting. So, ini yang kita sering ngomong begini, nggak terlalu penting kita tuh dipandang apa oleh manusia. Yang penting Tuhan mandang kita gimana. Ya, karena Daud sudah ngambil Bathsheba dengan nggak baik, dengan cara yang nggak baik. Dia di mata Tuhan nggak pernah jadi istrinya Daud. Meskipun statusnya di dunia istrinya Daud. Gitu loh. Ya. So pikir-pikir deh kalau kalian mau jalan sembari menentang firman Tuhan. Oke? Nggak diakuin tuh sampai akhir matinya juga. Bagi Tuhan, di mata Tuhan, ini istrinya Uria kok. Bukan istri Daud. Gitu ya. Ya, Daud bertobat dari sini. Kita tahu Mesiah ini kan gara-gara si Daud bertobat, makanya dosanya tertulis gitu. Oke. So lebih baik kamu tuh memikirkan diri kamu di hadapan Tuhan daripada manusia tuh memikirkan kamu gitu loh. Ya. So silsilah ini ditulis dengan lengkap, dengan baik sekali, dan bilang Yesus itu adalah keturunan Daud, suku Yehuda. Oke, ayat ke-17, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke, nanti kalau mau tanya langsung aja di chat. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ini Natal. Ini Natal nih, mulai Natal. Ya, 9 bulan sebelum Natal lah. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya sebelum mereka berhubungan, baru tunangan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Kenapa ini jadi masalah? Kalau Maria ketahuan hamil di luar nikah, hukumannya mati. Simpel itu. Ya. Karena Yusuf gak pengen Maria mati, bahasa saya begitu. Karena Yusuf seorang yang tulus, nggak mau bikin Maria celaka lah, gitu ya. Dia mau cerain diam-diam. Ya.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalamnya adalah dari Roh Kudus. Kalian udah mungkin ratusan kali dengar ayat ini, nggak apa-apa, ini bagus banget. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sungguhnya anak darah. Oke, anak darah tuh ada yang bilang perawan, ada yang bilang wanita. Ya, kita percaya ini perawan artinya. Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini semua bahasa Ibraninya sebenarnya bagus sekali. Di bahasa Indonesia kurang begitu bagus tutur katanya gitu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, saya mau stop di sini dan saya mau kasih penjelasan gini. Protestan sama Katolik suka banget berdebat soal begini. Ya, Yesus punya saudara apa enggak? Ya, ini sering banget diperdebatin. Ya, setelah Yesus lahir, oke, Yusuf bersetubuh nggak sama Maria? Nah, gitu kan kira-kira kan? Ya kan? Gini, yang udah pasti Katolik dan Protestan sepakati, oke, itu adalah Yesus dilahirkan dalam keadaan Maria perawan. Itu semua udah pasti setuju. Dan sebenarnya itu yang penting. Ya, kalau menurut gua nih, setelahnya Yesus punya saudara apa enggak, menurut gua nggak terlalu penting. Bener nggak sih? Ngapain lu pusingin? Ya, tapi ini semua berhubungan sama kepercayaan zaman itu. Zaman itu begini nih, orang percaya, kan gini, kan kita nginjil tuh ngomong darah Yesus menghapuskan dosa. Betul ya? Dan mereka percaya zaman itu nih, darah anak itu dari ibunya. Mereka percaya seperti itu. Gitu loh. Ya. Karena itu, Katolik tuh percaya Yesus tuh nggak boleh punya saudara kandung, nanti juru selamatnya banyak. Sebenarnya dasarnya cuma itu doang. Gitu loh. Ya. Tujuan kenapa Katolik mempercayai Yesus tuh nggak punya saudara kandung, mereka nggak pengen ada pertanyaan yang pusing tentang, kan darah Yesus bisa nebus dosa, berarti saudaranya juga bisa dong. Paham maksudnya? Panjang tuh urusannya tuh, debatnya tuh. Ya kan? Tapi kalau kalian belajar ilmu pengetahuan modern sekarang, kalian akan tahu bahwa darah ibu dan darah janin itu nggak bercampur. Cari aja artikelnya banyak. Makanya ibu bisa golongan darahnya O, anak bisa golongan darahnya B. Kalau kecampur mati itu. Ya dong? Ya kan? Di dalam janin kecampur, enggak. Darah ibu dan anak tuh nggak pernah kecampur. Makanya kita yang udah di dalam pengetahuan modern, mau Yesus punya anak sekali, mau Yesus punya saudara sekalipun, itu nggak ada masalahnya gitu. Darah dia dari Roh Kudus, sudah jelas. Gitu loh. Sebenarnya. Ya. Tapi kalau saya mau percaya ya, saat ini, meskipun saya Protestan, saya lebih suka percayanya Yesus tuh nggak punya saudara. Kayaknya lebih bagus saja ceritanya kalau begitu. Meskipun kalaupun dia punya saudara pun, saya juga nggak terlalu pusing. Paham maksudnya ya? So ini kalian kalau ketemu kata begini-begini nggak usah debat lah. Nggak usah debat, ya. Anda yang cowok coba renungin aja jadi Yusuf. Ya. Coba misalkan malaikat udah nyampe ke tempat lu ketemu gitu ya, istri lu akan lahir dari Roh Kudus dan lain sebagainya. Setelah setelah tuh bayi lahir, lu masih pengen nggak sih sebenarnya menghampiri dia? Kalian jawab masing-masing. Gua rasa kalau kalian pria yang sejati gitu ya, gua rasa sih nggak akan nyentuh Maria. Itu yang gua renungin. Ya, anyway itu berhubungan sama tradisi yang banyak, jadi kita nggak usah terlalu panjang ke sono. Oke? Ya. Jadi Yesus punya saudara apa nggak pusing. Oke, kalau kalian mau argumen nanti tercatat ada saudara di Alkitab, kalau dalam bahasa aslinya itu bisa diartiin saudara kandung, bisa diartiin saudara sepupu. Nah, lu jadi bingung kan? Gitu loh. Ya, jadi nggak jelas itu dalam bahasa asli itu saudara kandung atau saudara sepupu nggak bisa dipastikan.
Makanya perdebatannya lanjut gitu loh. Coba kalau dipastikan di situ kan udah kita nggak debat lagi, ya. Tapi itu nggak penting, oke? Mereka juga zaman dulu nggak terlalu memusingkan itu kok. Oke, Matius 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur, Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah mereka, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Oke, sebelum lanjut, kalian mesti ngerti begini. Gembala gembala datang sama orang Majus datang, itu bedanya 2 tahun. Ya. Jadi itu bukan satu bukan gembala datang, terus langsung setelah itu orang Majus datang. Itu dua peristiwa yang berbeda. Ya, baca dulu deh, nanti gue jelasin. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Oke, kenapa terkejut? Oh, yang dia rajanya kok. Kamu paham ya? Ini kayak gue jadi presiden Indonesia gitu ya. Ada orang datang, di mana presiden yang baru lahir lah? Gue presidennya. Kaget dong. Ya loh? Gue presidennya, lu nyari siapa? Ya kan? Tapi terus dia menyelidikinya, dikumpulin semua imam, kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, minta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab para nabi. Engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umat Israel. Ini ada di perjanjian lama semua. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti dan bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya, diselidikin. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kita semua tahu dia bohong. Dia pengen bunuh Yesus. Gitu ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di tempat di mana tempat anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia, dan mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke? Emas jelas. Oke? Emas itu duit, simbol kekayaan. Kemenyan itu sebenarnya ya, itu buruk gitu untuk jadi hadiah bayi. Tahu kemenyan kan? Yang biasa dibakar buat doa, yang biasa di kuburan, orang bakar menyan, ya itu, kemenyan yang itu. Coba ya, Jane baru lahir bayi kan, gue kasih dia menyan dalam apa bulan hari pertama, hari ulang tahun bayinya gue kasih menyan, marah dia pasti. Ya. Orang Majus ini nih, kita nggak akan pernah tahu siapa mereka, tapi mereka tahu banget itu Mesias. Ini yang gue sebenarnya masih bingung sampai sekarang. Mereka dapat pengetahuan seperti ini dari mana gitu ya. Mereka kasih emas simbol kekayaan. Mereka kasih kemenyan, itu tuh benda yang digunain untuk muja-muji, muji-muji, muja-muja dalam sembayang. Hio, gitu loh, hio. Ya, jadi dia tahu nih bayi akan disembah. Habis itu dikasih mur. Mur zaman dulu buat ngawetin jenazah. Jadi itu bayangin bayinya Jane, gua kasih apa? Formalin. Ulang tahun bayi orang, lu kasih formalin. Mungkin kalian selalu berpikir kalau baca ayat ini, wah, si Maria sama si Yusuf seneng. Enggak, mereka takut. Percayalah. Mereka takut itu. Ya, ini orang nggak dikenal, datang ke gua, ya masnya oke sih. Menyanyi mengerikan, murnya lebih mengerikan lagi. Gitu loh. Tapi itulah yang tertulis di Alkitab. Dan mereka tahu, ini ini akan jadi raja yang kaya, dia akan jadi orang yang disembah, dan dia akan mati. Nah, bayangin. Gitu loh. Ya. Itu kalau mau dibahas emas, kemenyan, dan mur ini panjang. Tapi gue yakin sekali orang Majus itu adalah orang yang mengerti banget Mesias. Entah dari mana. Mungkin penjelasan satu-satunya tuh waktu Daniel dibuang ke Babel, mereka dari situ mungkin.
satu penjelasan gitu loh. Nah, yang gue bilang tadi, waktu bayi Yesus baru lahir, itu datang gembala buat nyembah dia. Itu nggak bawa emas, kemenyak, kemerahan dan mur. Nah, orang Majus ini datang tuh setelah Yesus tuh umurnya 2 tahun. Dari mana gua tahu 2 tahun? Coba dari mana? Kan gampang tuh, ya. Ketika Herodes, mereka nggak balik lagi ke Herodes, Herodes bilang kan perintahnya apa? Bunuh semua bayi 2 tahun ke bawah kan? Berarti Yesus umurnya 2 tahun tuh, di situ. Kebayang? So, kalau kalian sering dengar, lihat pagelaran Natal yang menggabungkan antara gembala sama orang Majus itu salah sebenarnya secara Alkitab. Tapi nggak apa-apa lah, kita ngerti maksudnya gitu ya. Meskipun mungkin nggak ngerti juga gitu. Tapi setelah gembala menyembah Yesus, setelah itu 2 tahun kemudian, orang Majus baru datang. Kenapa kok 2 tahun? Nih, orang Majus tuh nggak tahu di mana Mesias lahir. Mereka cuma ngikutin bintang. Kebayang? Effort yang mereka lakukan supaya bisa ketemu Yesus, 2 tahun jalan ngandelin bintang. Kok lama banget jalan 2 tahun ya? Cuma bisa malam, Bos. Bintang kan cuma ada malam. Begitu siang dia hilang bintangnya. Tunggu malam lagi dia jalan. 2 tahun. Tuh orang Majus tuh keren banget. Kita nggak tahu siapa dia, tapi dia melakukan perjalanan 2 tahun demi ketemu bayi yang dia juga nggak kenal. Ya, mungkin setiap negara dia tanya, dia ngikutin bintang, jalan terus sampai akhirnya ketemu Yesus. So, itu 2 peristiwa yang berbeda. Itulah kenapa Herodes ngasih perintah bayi 2 tahun ke bawah. Kalau bayi Yesus baru lahir, paham ya? Ngapain mesti perintahnya 2 tahun ke bawah? Ya bunuh aja bayi baru lahir. Repot-repot amat. Kan gitu. Oke? Bisa paham ya? Mas, kemenyan, dan mur. Ini udah dinubuatin. Dan mereka, kalau kalian bayangin Maria, keluarga muda ini, Maria sama Yusuf, pasti mereka ngeri. Jadi ini bukan peristiwa yang enak gitu loh buat mereka ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi mereka tuh jalan 2 tahun cuma ngasih hadiah ke seorang bayi gitu ya, terus pulang lagi. Udah, mission accomplished. Tapi mereka salah satu orang yang benar-benar mengerti Mesias di luar Yahudi. So, kalau kalian mau tanya dari zaman dulu ada nggak sih caranya selamat supaya sebelum ini ada buktinya kok. Ya, bahkan ratu dari selatan itu kan diselamatkan gara-gara ketemu sama Salomo. So, ada orang bilang perjanjian lama cuma Israel doang yang selamat. Salah. Salah. Nggak benar itu. Itu ya. Ayat 12 sudah, ayat 13. Setelah itu orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu setelah ibunya, lari ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunnya, diambillah anak itu setelah ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Langsung kabur dia. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan, ditipu sama orang-orang Majus, sangat marah, membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. So, ini umur Yesus waktu diketemuin sama orang Majus. Ya, kalau kalian yang udah ngerti ini, ngertilah bahwa itu 2 peristiwa yang berbeda. Nanti kita akan bahas tentang gembala di Lukas, sepanjang itu. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ya tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf bangun, diambil anak itu, dan mereka kembali lagi ke Israel. Setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja dalam Yehuda menggantikan Yesus, ayahnya, ya takut ke sana. Ya, mau balik ke Yerusalem takut karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Itulah sebabnya Yesus masa kecilnya di Mesir dan di Galilea, di kota yang bernama Nazaret. Setibanya di sana, dia tinggal di sebuah kota namanya Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke.
Dan ini kisah terakhir Yusuf. Kalian nggak akan nemu lagi Yusuf tuh kemana. Menurut tradisi Katolik, Yusuf tuh orangnya sangat tua dan dia udah mati, meninggal setelah ini. Ya, jadi waktu Yesus mulai pelayanannya di umur 30 tahun, Yusuf tuh udah mati. Itu tradisi Katolik. Dan itu sadly satu-satunya sumber yang kita punya. Kalau kalian pengen tanya, kemana Yusuf itu? Gitu loh. Oke. Oke, gue baca ini dulu ya, pertanyaan. Eh, Dulu pernah ingat Yusuf itu punya istri sebelum Maria ibu Yesus. Ini ada tradisinya, ada kemungkinan juga begini, karena mereka percaya Yusuf tuh umurnya tua, 80-90 tahun. Oke. Ini tradisi, kalian mau percaya apa enggak, terserah. Oke. Nggak menurut gua ya, kehidupan Yusuf tuh nggak penting. Paham ya? Kehidupan Yesus yang penting. Yusuf mau udah tua, mati muda gitu ya. Mau pernah punya istri 4, 5, nggak ada masalah. Zaman itu boleh kok. Ya kan? Nah, bintangnya 2 tahun di situ aja. Ini bintangnya itu tuh berhenti di, kalau tadi kalian baca Alkitab, bintangnya tuh berhenti di satu rumah. Ya, berhenti satu rumah. Ya berarti bintangnya tetap di rumah itu terus. Cuman kan orang yang ngelihat dari jauh kan harus jalan mendekatinya, ya itu panjang tuh. Gitu loh. Ya. Ayat 18 kok ada Rahel ya itu. Apa namanya? Perempuan yang itu. Yang apa sih yang di luar Israel. Oke. Ya. Yeah. Sip ya. Lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya langsung chat aja. Terus 3. Sampai sini oke? Belum ngantuk? Tahan ya, mau belajar Alkitab ya begini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bertobatlah. Sesungguhnya ia yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. So, kenapa Yesus pelayanan tuh cuma kira-kira 3 tahun, 3,5 tahun. Ya. Kenapa bisa efektif sekali? Karena Yohanes sebenarnya. Ya. Makanya Yohanes tuh sampai dipuji orang yang paling besar saat itu. Ya, nanti kita akan baca ayatnya. Karena dia benar-benar mempersiapkan hati mau bertobat untuk Yesus gitu. Dan ketika Yesus sudah muncul, dia tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba mundur di penjara, dibunuh dan lain sebagainya. Jadi tujuan hidup Yohanes tuh cuma pelayanan supaya Yesus lebih efektif pelayanannya. Nah, itu kira-kira begitu. Fungsinya Yohanes Pembaptis, panggilannya dia hanya untuk itu. Panggilan dia bukan jadi orang terkenal. Oke? Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes, kalau kalian nanti baca Lukas, itu adalah anak seorang imam. Ya. Bahasa sehari-harinya gini, anak gembala. Anak gembala yang di gereja. Kalian sebut aja gereja paling gede sekarang, anaknya itu Yohanes. Tapi Alkitab ngomong begini, dia pakai jubah bulu unta, harusnya imam pakai pakaian lenan putih. Kalian baca, pakaian imam itu terhormat sekali. Oke? Zaman itu kalau ada imam jalan lewatin kita pasti tahu di itu imam. Karena baju imam cuma boleh imam yang pakai, dan itu mencolok sekali gitu loh, putih sendiri. Putih berkilauan, imam besar ada efod di depannya. Tapi Yohanes, anak seorang imam, anak seorang gembala. Ya, gua baca ayat 4 dengan bahasa gua ya. Yohanes memakai jubah compang-camping, ikat pinggang kasar kulit gitu ya, harusnya ikat pinggang halus. Ya. Makanannya harusnya makanan anak gembala dong. Makanannya belalang dan madu hutan. So, Yohanes itu tuh anak seorang gembala dari suatu gereja, entah gimana ceritanya dia diusir. Makanya dia hidup quote unquote di luar gereja. Ya. Ironis gak sih? Yesus tuh datang. Ya. Yesus datang, tapi saat itu
imam nggak sadar. Gue boleh bilang begini ya, Yesus datang saat itu, tapi gereja nggak sadar. Kira-kira begitu. Yohanes tuh hidup di gereja yang korup. So, kalau kalian tanya, gereja korup dari kapan? Dari dulu sebenarnya udah banyak korup ya gitu loh. Ya, ini Yohanes salah satunya. Kenapa dia bisa di luar gereja? Ya, kalau gue pikir dan dari baca-baca banyak tradisi, dia diusir karena omongannya. Omongannya terlalu terus terang dan bener gitu loh. Makanya dia waktu negor Herodes kan ngomong, kamu tuh nggak pantas memperistri sepupumu, begitulah kira-kira ya. Makanya dia langsung dimasukin penjara, hukum mati dan lain sebagainya gitu. Karena dia suka negor. Ya, orang yang suka negor, oke, dalam hal ini gitu ya, dia merusak gereja saat itu. Gereja nggak bisa berubah, makanya dia yang keluar. Gitu loh. Satu hal yang mau kita pelajarin dari kehidupan Yohanes ya. Kalau kalian emang eh, kalau kalian emang benar-benar mau bela kebenaran ya, pasti banyak yang nggak suka sama kalian. Mau di gereja sekalipun. Penting tuh untuk kita ngerti bahwa apa sih namanya, ya kebenaran tuh comes with a cost gitu loh. Ya gue juga nggak bilang kita harus ekstrim sekali, nggak. Semua bisa diomongin. Ya, kita harus bersosialisasi juga dengan baik gitu loh. Tapi kalau kalian benar-benar mau bela kebenaran, gue yakin ya, kalian pasti sedikit banyak pernah dipersekusi, ngomongin gimana, pernah diituin lah, karena ngomong tentang kebenaran. Itu kisah hidup Yohanes. Ya, dia rela melepaskan jabatannya sebagai imam, dia rela melepaskan privilege-nya sebagai imam, tinggal di padang gurun demi kebenaran. Kira-kira begitu. Kalau kalian mau tahu kehidupan Yohanes. Ya, ayat 7. Waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu akan melarikan diri dari murka yang akan datang?" Lihat, lihat perkataan dia kan. Itu Farisi sama Saduki, ya itu golongannya dia sebenarnya, golongannya imam, ahli Taurat. Dia dulu termasuk di saat itu. Begitu mereka datang, langsung diomel-omelin. So, ngerti kenapa dia nggak bisa hidup di gereja saat itu, meskipun dia anak gembala? Omongannya selalu begitu tuh, kasar, hajar, terus terang, tapi bener. Orang bingung kan, udah usir aja di luar lah, kira-kira begitu. Dia selalu ngomong tentang pertobatan dan cuma pertobatan gitu. Ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 9, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah Bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kenapa Abraham itu penting? Kalian mesti ngerti ya, janji keselamatan tuh buat Abraham sebenarnya awal-awalnya. Ya. Manusia tuh gini, Adam, Hawa, rusak sekali, sampai Nuh, oke, di wipe out semua, cuma Nuh yang hidup, karena mereka bener kan, gitu kan? Ya kan? Setelah Nuh, jalan-jalan-jalan ketemu Abraham, akhirnya kepada Abraham tuh Allah semacam kayak janjiin sesuatu bahwa lu tuh akan jadi bapak yang besar, bapak segala bangsa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu semua janjinya pada Abraham. Makanya analogi kita adalah anak Abraham rohani dan lain sebagainya, yaitu karena emang pada Abraham. Semua tuh karena janji kepada satu orang, gitu loh. Ya, so mereka yang bilang, gua keturunan Abraham loh. Tuhan bilang, gua bisa bikin keturunan Abraham dari batu kok. Lu mau ngomong apa kan gitu kan? Ya kan? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pedes banget kan omongannya kan. Tapi kalau kalian bayangin ya, ini karena kita baca Alkitab, kita ngerti. Coba kalau kalian sekarang bayangin, ada orang di luar gereja kita ngomong kayak gini ke kalian mau terima nggak? Sulit tuh. Itu yang terjadi pada zaman Yohanes. Orang di luar gereja ngomong tentang kebenaran. Kebenarannya juga mungkin menyayat hati kita gitu loh. Menyayat gereja kita, menyayat yang lain-lain ya kan, merendahkan kita mungkin gitu ya. Tapi mungkin yang pengen diomongin bener. Nah, so gue mau pentingin satu hal bahwa kalian mau ada di gereja apapun, gereja paling bagus sekalipun, belum tentu Tuhan tuh selalu ngomong pada kalian, bisa aja dari luar gereja gitu. Ya, punyai hati yang benar-benar mau bertobat terus-menerus, jangan merasa
oh gereja pasti benar dan lain sebagainya. Bukan artinya terus kalian nyala-nyalain, tapi paham maksud gue ya. Alkitab tuh bicara begini tuh apa adanya gitu. Ada orang di luar gereja yang negor gereja, ya. Dan saat itu, sorry to say gereja nggak mau tobat, malah dia yang dibunuh, kan gitu kan, ya kan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak, eee, aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, kalau kalian tanya baptisan api itu apa, gua rasa itu buat pemurnian. So, proses yang kalian hadapin sekarang ya itulah baptisan api kalian masing-masing. Supaya kalian murni imannya sama Tuhan. Oke, murni imannya tuh gimana sih? Ya kita akui aja lah. Dulu gue mau ketemu Tuhan tuh karena gue pengen diberkatin. Salah satunya begitu, ya kan? Nah, semakin kalian diproses, harusnya kalian ketemu Tuhan bukan gara-gara pengen diberkatin. Nah, itu yang namanya pemurnian dibaptis dalam api. Gitu. Ya, uh, alat penampi sudah di tangannya, ya akan membersihkan tempat pengirikannya, mengumpulkan gandum yang dalam lubung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yesus mencegah dia. Yohanes mencegah dia, katanya. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawabnya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Oke, demi kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebelum gua jawab chat, soal baptisan. Ya, ini penting nih. Di sini tidak tertulis bahwa Yesus dicelupin ke air oleh Yohanes. Ya, nggak pernah tertulis seperti itu. So, kalau kalian bilang baptis selam yang kita lakukan sekarang itu pasti sesuai Alkitab, belum tentu. Gue mau kasih tahu. Tapi sebenarnya nggak perlu persis banget sama Alkitab sebenarnya. Tapi kalian baca deh. Dia kan cuma masuk air dan keluar dari air tuh maksudnya ya dia masuk ke dalam sungai. Paham ya? Dia masuk ke dalam sungai ya dia dibaptis di situ. Entah dia ditenggelamin atau diguyur, bisa kan? Diguyur atau dipercik dan lain sebagainya, kita nggak ngerti tuh. Tapi yang pasti ada dalam air. Nah, tradisi gereja mula-mula yang percaya ya, yang gue baca-baca dan gue cari itunya, Yesus tuh dibaptisnya tuh dia masuk ke sungai, terus diguyur sama air. Secara geografis kalau kalian tahu di tempat Yohanes baptis itu juga rendah sekali kok. Sampai sekarang nih, yang pernah ke Israel pasti tahu. Baptisan yang sekarang di sungai yang kalau misalkan kalian ke sana dan dibaptis di Sungai Yordan itu bukan tempat asli. Tempat aslinya tuh airnya selalu lebih pendek, selalu dikit. Ya. Ini supaya kalian ngerti gini. Kalau buat gua, lu mau dibaptis diguyur, selam, percik dan lain sebagainya. Yang penting tuh iman lu sebenarnya. Itu lebih penting dari semuanya. Oke? Lu tepat persis pada Alkitab sekalipun, itu nggak menjamin lu lebih baik dari yang mereka nggak tepat persis. Paham maksud gue ya? Semoga kalian bisa ngerti apa yang gue omong nih. Oke? Contoh tentang penguburan juga. Kalian mau debat sama orang, penguburan yang Alkitabiah itu dikubur dalam tanah. Itu omongan orang yang nggak ngerti Alkitab. Lu mau Alkitabiah banget masukin goa. Itu jelas kok. Ya, nggak ada yang bisa bantah itu. Jadi kalau gali tanah, masuk tanah, Alkitabiah nggak? Enggak. Sama. Mau dibakar, mau dikubur dalam tanah, itu nggak Alkitabiah. Alkitabiah gimana? Masukin goa. Nah, lu pengen kuburin orang tua lu masukin goa, silahkan. Gua nggak mau. Kan gitu. Ya, kadang-kadang kita tuh selalu bentrok di yang hal-hal kayak gitu yang menurut gue tuh nggak penting, tau nggak? Paham maksudnya ya? Oke? Nah, hanya anak kasih padanya aku berkenan. Saya lihat chatnya dulu ya.
status di luar gereja itu independen, ya kira-kira gitulah ya. Lu mau bilang dia independen juga boleh. Oke, Rahel istri Yakub ya bukan lah. Yohanes Pembaptis tuh beda 3 bulan sama lahirnya lahirnya apa sama Yesus. Kalau kalian baca nanti di Lukas kan beda 3 bulan apa 6 bulan, gue lupa ya. Di Lukas ada yang jelas. Oke, pada waktu itu Maria kan datang ke Elizabeth tuh, ya. Saat itu kandungan di Elizabeth-nya tuh udah 3 bulan apa 6 bulan. Jadi dia saudara sepupu paling beda bulan, gitu. Ya nama-namanya mirip ya, emang namanya mirip semua lah. Andika juga kalau kalian lu ketik di Google sekarang Andika ada ribuan. Andika Pratama juga ada ribuan itu. Ya. Jadi nama sama tuh jangan dianggap sama. Wandi juga banyak, Wan. Tukang lele sini ada Wandi, lihat. Jadi jadi jangan dianggap sama, semua sama, jangan, jangan. Ya. Ya, jadi Yudas juga banyak. Ya, Yudas juga banyak. Yudas yang nulis Alkitab juga bukan Yudas. Oke? Ya, Yesus sekarang juga namanya Yesus. Oke. Sip. Suka bener deh. Baik, lanjut deh. Masih pada kuat? Kira-kira 15 menit lagi nih ya. Oke. Bisa ngerti ya? Sampai sini. Masih bisa lah, satu pasal lagi nih. Pasal terakhir. Siap-siap, kuat-kuat. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, ayat ini yang mendasarkan gereja kita ya, gereja kita, kenapa kalau puasa tuh cuman makan, puasa makan, nggak minum. Nah, minum boleh maksudnya gitu. Ya, kalian baca ayat ini kan, puasa 40 hari, 40 malam, kok nggak aus, kan gitu. Kalau gue sih aus duluan, ya nggak? Itu logikanya kan? Ya kan? Dia lapar. Makanya kenapa puasa puasa kita tuh puasa yang cuman nggak makan, boleh minum. Tapi apapun jenis puasanya, kalian mesti ngerti puasa itu gunanya buat doa. Oke? Kalau cuman sekedar nahan makan namanya diet, bukan puasa. Apalagi kalau terpaksa nggak makan, kan gitu kan? Namanya diet terpaksa. Gitu ya. Laparlah Yesus. Ya ini puasa kalian bisa lakuin yang macam-macam, nggak makan daging lah, puasa 3 hari 3 malam lah, gitu ya. Kalian ya lakuin aja. Lalu datanglah si pencoba itu, ini iblis ya, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkannya supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini penting nih. Kadang nih kita apa ya? Kita tuh kepengen doain, wah kita anak Allah, kita berhak klaim atas berkat, kita berhak klaim atas keamanan, kita berhak klaim atas kesehatan dan lain sebagainya. Yesus juga berhak, masalahnya dia nggak pakai, dia tahu diri. Ya, kadang-kadang orang Kristen tuh overclaim, tau nggak? Kayak asuransi gitu, overclaim. Wah, lu klaim macem-macem, tapi salah sebenarnya. Iya sih, lu berhak. Tapi please ngerti bahwa semuanya itu ujung-ujungnya adalah kehendak Bapa yang paling utama. Oke? Bukan masalah perut lu, cuman sekedar perut lu kenyang. Perut lu kenyang tuh gampang. Tapi lu harus turut sama kehendak Bapa apa enggak? Nah, itu yang lebih penting gitu loh. Ya, Yesus tuh ngajarin kita seperti itu. Meskipun dia layak untuk terima roti saat itu, dia nggak mau minta. Dia lapar kan, ya kan? Dan iblis kalau nyerang tuh pinter, ya. Dia nyerang tuh weak spotnya kita, ya. Setelah 40 hari baru digodain laparnya. Coba kalau digodanya di hari pertama kan dia masih kuat kan gitu kira-kira. Ya, so hati-hati sama iblis. Kalau kalian nggak punya Roh Kudus, lawan iblis pasti kalah. Makanya harus bergantung sama Roh Kudus. Oke? Manusia hidup bukan dari roti saja, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci di Yerusalem, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Bubungan tuh kayak ujungnya atap. Oke?
ujungnya atap. Nah, lalu dia berkata kepadanya, "Lalu jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Kata Yesus kepadanya. Jangan, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi kalau kalian eh, bayangin jadi Yesus ya, Yesus tuh dibawa ke atapnya bait suci, di mana di bawah bait suci itu lagi memuji menyembah dia. Bisa kebayang? Ya. So dia dibawa ke atas IKM lah kira-kira gitu ya. Di mana di IKM di bawahnya lagi we worship. Paham paham nggak nih maksud apa godaan iblis di sini? Pride-nya Yesus tuh lagi digoda tuh, ya. Wah, itu kan lihat tuh di bawah lu semua nyembah. Wah, lu kan apa ya? Super power, manusia yang wow gitu loh. Manusia yang dicintai gitu loh. Pride-nya Yesus tuh lagi diuji di sini. Makanya setelah itu jatuhin aja, kan lu anak Allah. Lu disembah kok. Ya kan? Lu kan punya hak buat nyelamatin diri lu dan lain sebagainya gitu loh. Ya, berapa banyak kita juga kadang-kadang begini kan? Lu udah pelayanan, lu udah apa? Udah punya ya lu dipuji orang, harga diri lu ada, orang butuh lu gitu kan? Hati-hati sama itu. Itu yang dicobai iblis gitu ke Tuhan. Fisiknya kah Yesus yang dibawa atau secara roh? Kalau saya percaya fisiknya. Nah, padang gurun itu literally padang gurun nyata kalau saya percaya iya. Ada tertulis secara tersulat tertulis di mana gitu, ya itu benar. Tertulis di ayat di Perjanjian Lama pasti ada. Kalau nggak ada di Perjanjian Lama, ada di tradisi gitu loh. Jadi kalau kalian baca Perjanjian Lama ya, itu namanya Talmud. Pusing nih sekarang gue jelasin ini. Jadi Israel tuh punya Alkitab, punya kitab lagi di luar Alkitab. Nangkap maksudnya nggak nih? Punya Alkitab, punya kitab lagi, ya, secara tradisi yang menjelaskan Alkitab. Kalau kalian baca di Perjanjian Lama, ada disebut kitab orang jujur. Bukankah itu tertulis di kitab orang jujur? Bukankah itu tertulis di kitab para raja-raja, riwayat raja-raja? Pernah dengar? Nah, itu satu kitab yang disebut oleh Alkitab, tapi kita nggak pernah baca. Karena nggak di kanon di Alkitab. Tangkap ya? Bukan kitab Taurat, kitab tradisi. Gitu loh. Jadi itu sudah ada Taurat, ada lagi kitab yang menjelaskan tentang Taurat. Itu tradisi. Jadi kayak gini, kayak khotbah-khotbahnya nabi-nabi dicatat. Kayak kita gini lah, kita punya Alkitab ya. Pahim ada khotbah kan? Ya, Pahim khotbah. Ini Pahim kalau semua khotbahnya lu catetin gitu ya, itu akan jadi kitab yang menjelaskan Alkitab. Nangkap? Jadi kalau ada tertulis tuh yang dari situ-situ, dari penjelasan rabi-rabi, dari Alkitab bisa, ya. Ada yang namanya Talmud, ada yang namanya apa? Tradisi. Ada Taurat, ada Talmud, banyak ya. Bisa bisa nangkep ya. Tertulis segala ini gue udah terjemahan. Oke, udah ya, sudah ini ya. Nggak apa-apa, kalian denger aja. Ya, Tanakh, Talmud. Gue agak lupa istilahnya karena gue udah jarang belajar ya. Nanti kalau kalian mau, gue mesti cari dulu. Tapi pokoknya ada kitab yang ada Alkitab, ada kitab yang menjelaskan Alkitab. Gitu loh. Oke? Jatuhkanlah dirimu ke bawah, udah tahu ya. Ini ujian tentang pride-nya Yesus. Makanya dia berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8. Iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat ini sering banget dipakai oleh hamba Tuhan, pendeta, kalian sebut aja,
untuk bilang begini, "Oh, iblis berarti menguasai dunia ini." Nangkap maksudnya ya? Dia bilang kan, "Semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nangkap di sini? Ya. Pertanyaannya simpel, dari mana lu tahu nih iblis nggak lagi bohong? Pernah ada yang mikir begitu? Alkitab tuh jelas bilang begini, iblis tuh raja pembohong, bapak penipu kan, ya kan? Ini iblis ngomong nih, "Kalau lu semuanya akan gua kasih ke kalau lu nyudut menyembah aku." Lu bener-bener berpikir dia bisa ngasih semua itu gitu? Gua dulu berpikir begitu, tapi sekarang gue pikir-pikir lagi, ada kemungkinan yang sangat besar iblis lagi bohong di sini. So, kalau kalian ketemu sama penafsiran yang bilang, kekayaan dunia ada di iblis, jadi orang yang kaya itu menyembah iblis dan lain sebagainya, jangan percaya tuh. Dunia ini Pak diciptain buat manusia ngelola, oke? Ya ada sih orang nyembah iblis jadi kaya juga ada, tapi iblis pasti ambil gantinya gitu. Dan gue nggak yakin dia punya kekuasaan atas semuanya, gue nggak yakin seluruh dunia. Pasti anak Tuhan juga ada, ya. So kalau kalian baca baca tentang tentang iblis apa yang dia omongin, jangan jangan langsung dipercaya dulu, oke? Ada kemungkinan sangat besar sekali dia lagi bohong, ya. So gini, kalian nggak usah takut gara-gara ayat ini ada orang takut jadi kaya. Kalian nggak usah takut jadi kaya. Jadilah orang kaya yang cinta Tuhan, gitu loh. Ya, yang melakukan semuanya tuh demi Tuhan, oke? Miskin atau kaya, kita bisa semua nyembah Tuhan, oke? Nggak pusing. Kalau semua orang miskin nggak kalau gua sih kalau boleh, eee, apa, milih lebih baik semua duit yang ada di dunia ini dipegang orang Kristen, udah jelas dong, ya kan? Jauh lebih baik, kenapa enggak? So nggak usah alergi sama duit, yang penting hati lu sama duit itu yang penting, ya. Jangan percaya iblis, iblis itu cuma bisa bohong. Gitu. Dia tuh cuma bisa curi. Dia nggak bisa memberkati lu, dia cuma bisa curi berkat. Nah, itu dia bisa tuh. Jadi dia curi berkat orang lain kasih ke lu, nah mungkin tuh bisa tuh. Ya, kalau kalian mau mempelajari iblis, ya kan? Akhirnya diusir sama Yesus. Kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Yohanes sudah ditangkap cepat banget kan? Ada Yohanes fungsinya cuma supaya sampai Yesus datang, udah gitu aja tuh. Ya. Yang meninggalkan Nazaret, diam di Kapernaum, di tepi danau, daerah Zebulon dan Naftali. Ini kalau kalian lihat petanya, zaman dulu di peta Alkitab belakang ada tuh. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus mulai pelayanannya, memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Oke, kalau kalian mau ikutin cara mainnya Yesus, dia tuh diuji dulu, dia membuktikan dirinya tahan ujian dari iblis dulu, baru dia pelayanan. Gitu loh. Makanya kalau pendeta sekolah dulu itu Alkitabiah sebenarnya. Justru kalau aneh kalau lu nggak pernah sekolah atau terus jadi pendeta gitu ya, itu Alkitabiah. Yesus tuh ngelewatin semuanya itu dulu baru dia pelayanan. Dia nggak pelayanan dulu, baru tahan uji, enggak. Sebab waktu dia pelayanan dia harus jadi contoh. Gitu loh. Ya. Kalian kebayang kan makanya kalau ada orang pelayanan nggak bisa jadi contoh. Malah bukan bikin tambah baik orang yang dilayaninya gitu loh, malah tambah hancur. Malah nama Yesus yang jadi jelek. Oke, sebenarnya kalau kalian nanti baca Perjanjian Baru juga, Paulus tuh selalu bilang begini, tolong pilih orang yang cakap dalam melayani jemaat gitu. Orang yang cakap tuh maksudnya orang yang tahan uji gitu loh. Jangan orang yang mentalnya masih labil lu suruh layanin jemaat. Nah, itu jangan tuh. Ya. Jangan orang yang masih anak-anak suruh layanin jemaat, ya jangan juga. Bahaya itu. Oke? Ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara.
yaitu Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, mereka sedang menebarkan jala di perahu, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini dalam bayangan gue ya, dia tuh khotbah di pantai. Ya. Jadi dia nggak datang spesifik langsung ke Simon, ke Petrus, Andreas ya. Mungkin ya, khotbah, ada 150 orang nelayan mungkin di situ ya, yang nanggepin cuma 3 orang ini, sisanya bilang ya orang gila kan gitu. Ya. So Yesus tuh berusaha nyari murid. Jadi bukan main asal pilih gitu loh. Dia datang ke satu tempat, dia khotbah tentang kerajaan sorga, yang emang pengen ikut dia ya, itulah yang ikut gitu. So nggak spesifik gua rasa langsung datang ke Simon, ke Petrus. Seperti yang tertulis gampang ini enggak. Dia khotbah mungkin berhari-hari tanpa lelah gitu ya. Lalu dia segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini akhirnya dia ikutin dia sepenuh waktu, kasarnya gitu. Ya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ya, ngajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Bersiarlah berita dia di seluruh Syria, dibawanya lah mereka semua, orang yang buruk keadaannya, yang menderita penyakit, sengsara, kerasukan, sakit ayan, lumpuh, semua disembuhin. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, sedang Yordan. Banyak sekali. Oke, ya. Oke, yang mau ngomong silahkan ngomong. Kalau ada yang mau tanya silahkan tanya. Tanah tuh perjanjian lama lah. Ada Talmud, ada tanah. Tanah tuh tahu gue lupa kepanjangannya. Ya. Ada yang mau tanya? Ya, Yesus tuh sekolah. Kalau kalian mau bingung ngapain aja tuh Yesusnya dari dia bayi ke Mesir, balik lagi ke Nazaret sampai usia 30 baru tampil ya dia sekolah lah. Ya, jangan jangan pikir dia nyantai gitu gara-gara dia Tuhan gitu, ya enggak, dia sekolah. Dia 100% manusia, dia juga 100% Tuhan. Gitu. Oke. Yesus pendidikan Yahudi, ada lagi yang mau tanya? Melayani, artinya melayani kebutuhannya juga. Menyembah, iya. Melayani kebutuhannya juga. Bawain makanan lah. Gua rasa juga. Kan lah, itu Yesus masih lapar tuh. Terus dia baru dibawa pergi kemana-mana. Capek tuh. Ya. Kalau kalian bingung, kenapa kok Yesus bisa tahu-tahu dari bait suci pergi ke padang gurun, bisa pergi ke atas gunung, itu semua tercatat di Alkitab, mujizat perpindahan tempat itu. Di Perjanjian Baru kan ada kan? Filipus, kayak gitu kan? Dia lagi jalan, tiba-tiba dia dibawa pergi gitu loh. Oke? Jadi itu salah satu mukjizat yang tercatat di Alkitab. Jangan bingung, perpindahan tempat, teleportation gitu, keren tuh kan bahasa kerennya. Itu tercatat di Alkitab dan itu Alkitabiah. Jadi kalau kalian tiba-tiba pengen bangun terus langsung ada di Amerika gitu, bisa bisa aja kalau Yesus apa kehendaki. Lagi ngetik, oke, Gen, tungguin. Ya, kalau mau ngomong juga boleh kok. Ya, ada yang mau ngomong silakan unmute, mau tanya, boleh. Kira-kira yang gue pengen nih dari Matius 1 sampai 4 nih, ada ayat yang kalian nggak ngerti, bener-bener tolong tanya. Gitu loh. Jadi kalian bener-bener ngerti nih, ya. Kalian kalau misalkan udah pernah baca Alkitab sekali ya, TB, ini tips dari gue ya. Kalau kalian udah pernah baca Alkitab sekali, kalian mau baca 2 kali, saran gue baca terjemahan lain. Terjemahan yang lain tuh yang bagus tuh kayak BIMK itu bagus tuh, Bahasa Indonesia Masa Kini. Atau TSI juga bagus, terjemahan sehari-hari Indonesia. Ya. Kenapa? Supaya kalian dapat
yang lebih lengkap gitu loh. Karena kita baca terjemahan, ya. Yang kita baca tuh terjemahan dari Yunani. Unless lu belajar bahasa Yunani, lu nggak akan dapat sepenuhnya gitu loh. Susah, makanya kan. Nah, gimana ceritanya supaya lu bisa dapat sepenuhnya? Baca berbagai banyak terjemahan, ya. Kalau perlu, kalau kalian bisa baca Inggrisnya, itu juga lebih bagus lagi kok, ya. Jadi jangan pernah puas cuman baru baca Alkitab sekali doang dalam, apa, TB doang, lu ulang 10 kali gitu, menurut gua ya, bukan sia-sia sih, bukan, sayang, paham ya, sayang. Lu udah baca sekali TB, baca yang lain lah, IMK, King James. Dengan begitu lu akan lebih baik gitu loh, ya. Jangan baca berulang-ulang dalam bahasa yang sama terus, itu jauh lebih bagus. Agak halu, tiba-tiba bangun syukur di mereka, ya puji Tuhan dong. Oke. Nah, kalau ini ya, pertanyaan dari si Gen ya. Injil sering ada ayat, Yesus mengetahui isi hati pikiran mereka. Itu beneran tahu isi hatinya kan ajaib ke Tuhan, atau emang Yesus yang cerdik sebagai manusia? Kalau menurut gua dua-duanya. Ya, dengan cerdiknya dia sebagai manusia, dia bisa tahu. Juga dengan hikmatnya dia sebagai Tuhan, dia bisa tahu juga, dia bisa lihat hati orang. Gitu. Kita juga gitu kan ya. Kalau kita ketemu orang yang kita tahu maksudnya jahat, kan sedikit banyak kita tahu ya. Sedikit banyak loh. Cuma kadang-kadang kita ketipu juga gitu. Kalau orangnya terlalu cantik atau terlalu cakep lah gitu. Saya kira begitulah ya. Jadi bisa bisa kedua. Oke, Gerdi mau nanya agak ke belakang. Kenapa Tuhan nggak menghukum Daud waktu Daud mensensus Israel? Dihukum kok. Yang dia disuruh pilih 3 hukuman kan? Kalau nggak salah ya. Salah. Salah apa nih? Pertanyaannya itu benar. Menyensus-sensus. Dia dihukum kok. Oh, kenapa dihukum? Ya, karena jawaban gua ya, waktu wah ini yang Gerdi tanya gini nih, ada perintah Daud, dia pengen tahu kekuatan Israel. Jadi dia sensus. Padahal udah dikasih tahu sama penasehatnya juga buat apa lu sensus, orang kita aman dan lain sebagainya. So, kok menurut gua itu kesombongan Daud. Kenapa dia dihukum? Karena dia pengen tahu kekuatan dia. Dia di saat dia pengen tahu kekuatannya dia nggak dia nggak apa eh, bergantung lagi sama Tuhan. Jadi dia sombong. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya, Tuhan tuh hukum tuh bukan tindakan. Pada akhirnya gini, tindakan hati lu tuh yang akibatnya lu ngeluarin tindakan itu. Nah, itu tuh yang dihukum sama Tuhan. Karena dia sombong, dia ngitung prajurit, makanya dia dihukum Tuhan. Itu jawaban gue. Gitu. Oke ya, ada lagi? Pertanyaan Gerdi udah. Oke. Daud itu kesalahannya banyak banget. Ya, tapi dia tetap orang yang berkenan sama Tuhan pada zamannya. Harusnya kita begitu juga tuh. Ya, jangan 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 terlalu pusing sama pelanggaran kita. Oke. Semua di sini kita yang dilihat cuma darah kok. Darah Yesus. Gak ada yang dilihat perbuatan. Semua kita di sini tanpa kecuali. Setelah itu kalian harus benar-benar kasih jiwa raga sama Tuhan. Ada lagi yang mau tanya? Ini kira-kira 5 menit lagi oke lah buat tanya-tanya. Kalau enggak kita doa tutup. Silahkan yang mau tanya atau si Dika mau ada yang mau nambahin juga boleh. Nanti minggu depan kita mulai Matius 5 terus aja sampai Wahyu. Gua rasa sampai Wahyu baru seneng ya pada. Wahyu gue juga pernah jelasin kok. Wahyu itu nggak terlalu gimana-gimana. In fact ya, sebagian besar Wahyu itu kalian udah lihat sekarang. Ya pokoknya 1 jam beres ya, 1 jam. Kalian siapin aja tiap Senin 1 jam. Ini gue rekam, gue upload juga sekalian. Jadi kalau ada yang ketinggalan kasih aja. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau tanya? Orang Majus dari yang perapian. Maksudnya orang Majus dari perapian gimana, Wan? Nah, bentar ya, si Anton dulu deh. Bentar. Matius 4, masalah puasa. Muslim ada buka puasa. Kok Kristen 40 hari 40 hari nggak makan, minum aja. Terus puasa, kita untuk doa, mereka. Aturan, gini, kalau lu tanya
kekristenan punya aturan khusus nggak? Enggak. Kita semua merdeka. Itu jelas di Alkitab. Ya. Kamu merdeka dalam Kristus. Tapi jangan sampai kemerdekaanmu itu mengganggu orang lain, ya. Lu maksain orang lain, atau lu bikin kesaksian lu rusak, kasarnya gitu loh. Segala sesuatu boleh, tapi nggak segala sesuatu berguna. Tangkap ya. Jadi lu mau ngapain juga silakan, tapi jangan rusak kesaksian lu. Jangan sampai gara-gara eh, yang lu lakukan, Yesus jadi susah diberitakan. Kira-kira gitu. Makanya sekarang kalau kalian lihat gereja-gereja kan mereka aturan aturan puasa tuh suka-suka gembalanya. Ada yang tiap Sabtu, ya. Ada puasa yang namanya puasa Ester. Ada yang mau 40 hari, silahkan, nggak ada masalah. Ada yang minum doang. Kita kan puasa kita juga beda-beda jam ya. Jam puasa kita yang gereja kita kan jam 9 malam. Ya kan mulai kan jam 12 pagi buka, ada yang sore buka, nggak ada masalah. Karena kita bebas. Tapi intinya lu ngerti lu puasa buat doa, buat mendekatkan diri lu sama Tuhan, tujuan utamanya ya puasa ya, supaya kalian tuh bisa mengendalikan diri terhadap dosa. Itu tujuan utama puasa sebenarnya. Ya. Kenapa? Basic keinginan kita paling dasar tuh makan. Ya kan? Itu salah satu keinginan kita paling dasar, makan. Kalau keinginan dasar makan aja lu nggak bisa tahan, apalagi dosa. Tangkap ya maksudnya? Jadi itu buat latih diri kita sebenarnya puasa. Apapun jenis puasanya silakan. Ada yang nggak makan daging, nggak apa-apa. Itu loh. So, jawab, Ton ya, nggak ada aturan khusus. Orang Majus tadi itu dari perapian ya? Bukan lah, beda. Itu udah tahun berapa, Wande? Beda, bukan. Sadrak, Mesak, Abednego itu orang Israel, bukan orang Majus. Oke? Keturunan mereka bukan. Belum tentu, nggak tahu. Nggak tahu. Soal keturunan mereka nggak ada di Alkitab dan gue nggak pernah baca soal itu. Orang Majus tuh tokoh yang paling misterius kalau menurut gue di Alkitab. Salah satu tokoh yang benar-benar kita tuh nggak tahu dia dari mana, tapi dia tahu banget tentang Mesias. So kalian jangan heran ya, kalau suatu saat ya, ada orang di luar Kristen lebih ngerti Mesias daripada kita. Ini gue ngomong apa adanya ya, maksudnya supaya kalian juga jangan kaget kalau suatu saat nanti ada. Alkitab gini kok, Alkitab gamblang ngomong ya, orang yang pertama kali yang benar-benar tahu nih bayi itu Mesias harus disembah, harus mati, itu bukan orang Kristen, orang Majus. Itu bukan Israel. Ya kan? Itu bukan orang yang seharusnya tahu tentang Mesias, itu orang di luar Israel. Gue bilang sekarang orang di luar gereja gitu loh. So, terbukalah, punya pikiran yang terbuka. Jangan jangan tertutup gitu loh. Dengerin cuman satu sisi, jangan. Kita ituin semua. Gitu loh. Kenapa bisa tahu? Nah, ini gue juga nggak tahu. Utusan Tuhan ya nggak tahu dah. Yang jelas dia bisa tahu bintang itu lahirnya raja juga itu masih misteri sama kita. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Orang ateis yang ngerti firman Tuhan bisa dimaksudkan orang luar gereja yang ngerti firman. Bisa aja. Why not ya? Kita nggak akan pernah tahu kapan orang ditangkap Tuhan. Ya kan? Gue kebetulan beruntung, gue ditangkap Tuhan dari gue muda. Siapa tahu ya, ada orang yang ditangkap Tuhan waktu dia tua dan lain sebagainya. Jangan pernah anggap rendah setiap orang. Jangan label-labelin dulu tuh orang ateis dan lain-lain. Lu nggak tahu nih, nanti dia di akhir hidupnya dia bertobat, lu yang malah murtad tuh kan nggak tahu. Ya, jadi jangan merendah-rendahin mereka, jangan debat sama mereka. Kalau emang mereka nggak bisa diajak debat, ya jangan debat gitu loh. Ya, jangan terlalu dipikirin itu semua. Tapi kita semua udah dalam kasih karunia sekarang, jangan lepasin itu. Jangan nanti lu pengen jadi ateis juga, nanti di akhir baru bertobat, ya jangan begitu juga, jangan. Gitu loh. Segala kemungkinan tuh possible. Makanya gini, lu nginjil nggak boleh maksa. Kalau kita zaman dulu kan nginjil agak-agak maksa tuh. Lu nanti kalau nggak terima Yesus lu masuk neraka. Itu agak-agak jangan terlalu maksa, ngerti ya. Kalau misalkan dia nggak mau terima Yesus, belum saatnya udah. Tapi lu tetap jadi pendengar yang baik sama dia, lu tetap jadi teman, tetap jadi terang buat dia gitu loh. Ya, yang nggak usah terlalu gimana-gimana. Tetap militan, tapi jangan maksa. Gitu. Pertanyaan titipan, luar biasa. Ada titipan makanan nggak? Gimana kalau ada seorang karena keadaan cuma bisa makan sekali sehari, memang sudah terbiasa dan menjalankan puasa sekaligus, nggak ada masalah sih. Imannya yang dilihat ya. Kalau menurut gua nggak ada masalah.
Gitu. Itu iman dia yang dilihat, bukan masalah dia makan sekali, 2 kali, 3 kali. Dia mau nanya apa? Ya gue udah jawab ya. Anda mau makan sate lagi? Boleh nih, satenya enak. Mana si Ellen nih? Lagi ngetik ya? Ya, 5 menit lagi kita mesti udahan ya. 8.15 udah paling mentok tuh si gembala WFC udah melotot tuh. Dia udah WA gua nih. Dia bilang gini, "Wah, harus cepat beres." Mana si Ellen? Kalau sulit ngomong aja, Len. Buset. Kok ini mau nanya, aku males ketik. Ya, oke. Di Matius 1, itu kan jumlah keturunan Yesus, dari Abraham sampai Kristus kan 14. 14. Ya. Itu kan harusnya totalnya 42. Kenapa totalnya kalau dihitung cuma 41? Gini, gua sendiri nggak pernah ngitung. Jujur ya. Jadi begini, karena udah nggak ada waktu, nanti gua WA lu jawabannya. Gua hitung dulu. Jujur gua nggak pernah ngitung, tapi itu luar biasa, Ellen. Gue juga pengen tahu jadinya. Oke, benar apa terima salah. kasih Ko Hendy. Ya, nanti gue hitung juga. Bagus itu, pertanyaan bagus. Bikin PR buat gue ya. Nggak apa-apa. Kali-kali gue bikin PR. Johan, jika kondisinya teman dekat kita yang tadinya Kristen sekarang ateis, tapi kita kan udah berteman baik. Sekarang kalau kita ngomong tentang Alkitab dibilang sok rohani, ya nggak apa-apa. Lu dibilang sok rohani, anggap aja itu lagi menderita demi Kristus. Semua orang Kristen sejati pasti pernah dibilang sok rohani, termasuk gua, gitu kan? Pasti pernah, yakin. Nggak apa-apa, temenin aja dia, kasih tahu serius ya, lu tunjukin bahwa diri lu bener-bener ikut Tuhan, itu aja sih kata gue sih. Doain dia, gitu. Oke, cukup ya. Ellen, gue akan jawab lu ya. Habis ini gue mau hitung dulu. Luar biasa ya. Dia detail sekali. Semoga sih dia salah hitung, jadi gampang jawabnya. Kalau nggak kan pusing gue jawabnya. Oke, cukup ya. Sip, kita doa tutup ya. Nanti minggu depan kita akan mulai dari Matius 5 ya. Matius 5 bener. Nanti gue tulis juga lah. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala apapun yang sudah kami bicarakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua daripada-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang kami bicarakan di tempat ini Tuhan, semua Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur, kami punya komunitas ini, kami bersyukur, kami masih boleh berkumpul, membahas firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di keadaan yang gak gampang ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami percaya semua kami ada di dalam tangan-Mu, semua kami ada di dalam nama-Mu, semua kami ada ditandai oleh-Mu, semua kami ada di dalam hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Meskipun kami nggak bisa ketemu satu sama lain, kami percaya kasih-Mu menjaga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati kuliah kami, berkati studi kami, berkati apapun yang kami lakukan, berkati hubungan kami dengan keluarga, berkati semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya kami akan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Enggak, kalau gue udah bangun setengah 8. Guys. Terima kasih. See you next week. Thank you, Pak Hendy. Mukanya tergantung kertasnya kapan